Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fatmawati Hasan dengan NIDN 1408038901. Saya merupakan salah satu dosen dari STIMIK 10 November Jayapura, program studi S1 Teknik Informatika. Izinkan saya kali ini menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Sistem Pakar dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Sistem Pakar. Mata kuliah Sistem Pakar merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 pada program studi Teknik Informatika STIMIK 10 November Jayapura. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Sistem Pakar bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan konsep sistem pakar serta memahami model-model representasi pengetahuan. Pada mata kuliah ini akan membahas tentang konsep dasar sistem pakar, arsitektur sistem pakar, representasi pengetahuan, dan professional logic, dan predikat kalkulus. Kemudian ada sistem berbasis aturan forward chaining dan backward chaining, kemudian representasi pengetahuan dengan semantic network dan frame, serta representasi pengetahuan sama dengan menggunakan Bayesian dan synthetic vector. Capaian pembelajaran lulusan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang teknik informatika secara mandiri, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang teknik informatika berdasarkan hasil analisis informasi dan data, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Menguasai bahasa dan algoritma pemrograman yang berkaitan dengan program aplikasi untuk pengelolaan data, mulai dari analisis, desain, coding, dan testing. Mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah. CPMK untuk akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu merancang dan membangun sistem pakar, kemudian akan dipaparkan sistem pakar yang dibangun sebagai penilaian di ujian akhir semester. Referensi yang digunakan beragam. Ada Developing Knowledge Base System Using VB Expert, kemudian ada Expert System, Design and Development, dan beberapa referensi lainnya. Sistem pembelajaran di sistem pakar dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa studi kasus melalui LMS STIMIK 10 November Jayapura. Pelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 minggu, di mana 7 minggu pertama sebelum UTS dan 1 minggu pelaksanaan UTS. Lalu 7 minggu berikutnya sebelum UAS dan 1 minggu pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran sistem pakar bergantung pada materi yang disampaikan. Misalnya, 7 minggu sebelum UTS akan menggunakan blended learning, dan 7 minggu sebelum UAS akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp group atau forum diskusi di LMS STIMIK 10 November untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah sistem pakar dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di LMS STIMIK 10 November. Evaluasi pembelajaran sistem pakar ada penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS.
Penugasan dilakukan sebanyak 7 kali, baik penugasan mandiri maupun berkelompok. Lalu, diskusi kelompok di mana penilaiannya didasarkan pada rubrik yang di dalamnya memuat keaktifan setiap anggota kelompoknya. Kemudian, UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ, yaitu Multiple Choice Question. Lalu, UAS dilakukan dengan menggunakan presentasi studi kasus untuk masing-masing kelompok. Pembobotan untuk setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah penugasan baik secara mandiri atau kelompok 30%, diskusi kelompok 25%, UTS 20%, UAS 25%, dengan total penilaian sebanyak 100%. Sekian informasi dari saya yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Sistem Pakar. Berikut cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar dari sistem pakar, perbedaan pakar dengan sistem pakar, kemudian komponennya apa aja sih, ya. Untuk masuk ke pertemuan ketiga ini, kita alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ibu mau tes nih, yang kemarin di pertemuan kedua, Ibu sudah bahas tentang konsep dasar dari sistem pakar. Ada yang masih ingat apa sih itu sistem pakar? Sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar. Baik, betul sekali ya. Sistem yang dibuat untuk beroperasi seperti seorang pakar, di mana pengetahuannya didapatkan dari seorang pakar. Ada yang bisa kasih tahu Ibu salah satu saja perbedaan pakar dan sistem pakar? Ada yang masih ingat? Baik, Saras? Pakar itu perbedaannya di hari kerja, sedangkan sistem pakar itu pemeriksaan. Oke, kalau pakar dia terbatas ya waktunya, ada jam kerjanya, biasa manusia 8 jam itu sudah maksimal, tapi kalau sistem pakar selama listrik di mana saja masih aktif, kita bisa beroperasi. Ada yang bisa kasih Ibu contoh salah satunya saja perbedaan pakar dan sistem pakar? Ada yang bisa kasih Ibu contoh satu? Syaras ya? Ya. Kalau dari segi waktu, kalau pakar terbatas oleh waktu jam kerja. Ya, pakar itu kan adalah seorang manusia. Sedangkan sistem pakar, sistem yang dibuat seperti seorang pakar. Dia bisa bekerja selama setiap saat. Oke, baik. Kita lanjut untuk pertemuan ketiga ya. Kita akan membahas tentang proporsional logik dan predikat kalkulus. Ya, tujuan pembelajaran ini adalah mampu merepresentasikan dan menganalisis knowledge ke dalam bentuk proporsional logik dan predikat kalkulus, serta menguraikan representasi pengetahuan dalam bentuk sistem berbasis aturan, yaitu rule based system. Masih ingat lagi komponen utama pada sistem pakar? User interface, knowledge base atau basis pengetahuan, inference engine atau mesin inference, database atau basis data, terakhir akuisisi pengetahuan. Oke ya, jadi disinilah kita akan membahas cara untuk merepresentasikan pengetahuan dalam bentuk aturan ya. Yang pertama nanti Ibu akan bahas mengenai proportional logic dulu. Ya, proportional logic ini merupakan salah satu bentuk bahasa representasi logika yang paling tua dan paling sederhana. Dengan cara ini beberapa fakta dapat digambarkan
dan dimanipulasi menggunakan apa? Aturan aljabar boolean. Ketiga, proportional logic membentuk statement sederhana atau statement yang kompleks dengan menggunakan proportional connective, di mana mekanisme ini nanti menentukan kebenaran dari sebuah statement kompleks dan nilai kebenaran yang direpresentasikan oleh statement yang lain lebih ke sederhana. Ya, ini adalah pengertian dari proportional logic. English name-nya conjunction, namanya adalah and, simbolnya mana ke atas, ada dijaksi yaitu correct name-nya adalah or. Jadi ini dan, tidak, negasi itu not, tidak, materi implikasi if then, jika, maka. Terakhir ada equal. Nanti bisa lihat simbolnya ya sesuai presentasi. Nah, bisa dilihat nih ada tabel apa nih? Tabel kebenaran. Di sini ada posisi P dan Q, ada pernyataan P dan Q. Contoh, misalnya untuk pernyataannya true, negasinya berarti false atau salah. True berarti benar, true false berarti benar, salah, false true berarti salah, benar. Tergantung nanti penghubungnya kita mau yang mana. Contoh lagi, misalnya kita ingin mencari false true untuk menghubung and atau dan. Ya, lihat false true berarti kalau dan berarti dia false. Dan itu harus kedua fakta itu benar. Tapi kalau yang or boleh salah satunya benar. Lihat, pemahaman antara operator penghubung dan tabel kebenaran dapat dijelaskan dengan menggunakan kalimat sederhana, kecuali operator implikasi material yang di bawah ini ya. Kemudian misalnya seorang sedang memegang dua buah benda, pensil dan penghapus. Jadi ada fakta memegang pensil dan penghapus. Lalu orang tersebut mengatakan saya sedang memegang pensil dan penghapus ya. Maka kita tahu bahwa pernyataan tersebut adalah benar. Karena kedua pernyataan itu benar. True. Jika kemudian orang tersebut mengatakan saya sedang memegang pensil dan tinta, sedangkan pernyataannya kan yang sebenarnya adalah pensil dan penghapus, maka kita ketahui bahwa pernyataan itu adalah salah atau false ya. Tetapi jika ia mengubah menjadi pernyataan saya sedang memegang pensil atau tinta, maka pernyataan tersebut adalah benar. Karena kalau untuk penghubung atau or, dia boleh salah satunya benar atau salah satunya salah. Satu-satunya kaitan antara operator dan tabel kebenaran yang tidak dapat dijelaskan dengan menggunakan kalimat sederhana adalah implikasi material. Di mana tetapi bukan berarti nilai dari tabel kebenaran tidak benar, karena tabel kebenaran implikasi material telah teruji benar dalam aljabar boolean. Jadi bisa dilihat nih contohnya arti dari operator penghubung. Ya, hubungan variabel dengan operator penghubung dalam proportional logic dapat diartikan sebagai tabel 2.3 di bawah ini. Ini ya. Kita bahas dulu contohnya yang pertama. Tentukan bentuk proportional logic dari kalimat ini. Jika Pluto mengitari matahari, maka Pluto adalah planet. Jika tidak demikian, maka Pluto bukan planet. Jadi ada PM ini Pluto mengitari matahari, PP-nya adalah Pluto adalah planet. Mari kita lihat, di sini ada kesahihan atau kebenaran. Operator penghubung dan artinya, ini yang tadi operator P dan Q. Ini P dan Q ini intinya adalah faktanya ya, misalnya adalah faktanya. Artinya P dan Q adalah sahih atau benar. P dan Q keduanya sahih. P dan Q adalah sahih pada saat bersamaan. Kemudian operator P atau Q. P atau Q adalah sahih. P dan atau Q adalah sahih. Paling tidak salah satu P dan P adalah sahih. Ya bisa ya. Udah bisa bedakan ya. Ini kalimat di atas dapat ditranslasikan ke dalam bentuk yang lain. Hanya jika Pluto mengitari matahari, ya pernyataannya, hanya jika Pluto mengitari matahari, maka Pluto adalah planet.
Sehingga berdasarkan tabel 2.3 kalimat tersebut dapat diubah ke dalam bentuk proporsional logik. Ini adalah apa? Equal. Ya. Oke. Saya berarti sudah pada paham ya tentang proporsional logik ini. Kita lanjut. Tadi sudah apa? Yang pertama apa? Predikat logik. Sekarang adalah predikat kalkulus. Nah, kalkulus predikat disebut juga logika predikat, memberi tambahan kemampuan untuk memrepresentasikan pengetahuan dengan lebih cermat dan rinci. Ini nanti dari segi penulisannya, ya. Istilah kalkulus di sini berbeda dengan istilah kalkulus dalam bidang matematika. Biasanya kan kalau kalian bahas tentang kalkulus, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sistem persamaan linear, ya tidak? Ya. Sekarang ini satu proposisi atau premis dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada argumen atau objek, kemudian ada predikat atau keterangan. Jadi ya di mana ada objeknya, ada argumennya, berarti ada predikatnya. Misalnya, Feren pergi ke kampus. Syaras pergi ke mall. Apakah mereka mendapat hukuman? Yang ke kampus tidak mendapat hukuman. Yang ke mall mendapat hukuman atau tidak? Nah, seperti itu ya hasilnya nanti. Kemudian lanjut lagi. Dalam suatu predikat adalah keterangan yang membuat argumen dan predikat. Dalam suatu kalimat, predikat bisa berupa kata kerja atau bagian kata kerja. Objek berarti orangnya, ya kan? Representasi pengetahuan dengan menggunakan predikat kalkulus merupakan dasar bagi penulisan bahasa pemrograman atau prolog. Ini adalah contoh predikat kalkulus. Bisa dilihat, misalnya sebuah proposisi rumput berwarna hijau, ya, seperti dapat dinyatakan dalam bentuk predikat kalkulus, ya. Jadi variabelnya adalah berwarna, nilainya rumput dan hijau. Seperti terlihat dalam contoh di atas, dengan menggunakan predikat kalkulus, ya, predikat kalkulus statement atau kalimat yang lebih kompleks dapat direpresentasikan lebih baik daripada menggunakan proporsional logik. Kalau logik kan tadi kita gunakan operator penghubung, ya. Ini beberapa contoh lainnya. Jadi penulisannya seperti ini. Proporsinya manusia menjelajahi Mars. Berarti predikat kalkulusnya apa? Predikatnya adalah jelajah, objeknya adalah manusia dan Mars. Kita lanjut lagi ke variabel, ya. Dalam predikat kalkulus, huruf dapat digunakan untuk menggantikan argumen. Jadi nanti kita berupa simbol huruf. Simbol-simbol yang juga bisa digunakan untuk merancang beberapa objek atau individu. Contoh, X, Jono. Jadi variabel X adalah Jono. Y, Rebecca. Maka pernyataan Jono menyukai Rebecca dapat ditulis dalam bentuk predikat kalkulus. Ya, kan tadi suka, berarti predikatnya suka. X, Y itu adalah Jono dan Rebecca. Dalam beberapa hal variabel dibutuhkan agar pengetahuan dapat diekspresikan dalam kalkulus predikat sehingga nantinya dapat dimanipulasi, ya, dengan mudah dan dalam proses inferensi. Bisa? Lanjut. Nah, sekarang tadi sudah masuk variabel, sekarang fungsinya. Fungsi dari predikat kalkulus ini memperbolehkan penggunaan simbol untuk mewakili fungsi-fungsi. Contohnya ini, ayah Jono sama dengan Santoso. Ibu dalam kurung Rebecca sama dengan ini. Fungsi juga dapat digunakan bersamaan dengan predikat. Jadi teman dalam kurung ayah yaitu Jono, ibu Rebecca sama dengan tema teman Santoso dan ini. Oke, tadi sudah bahas fungsi, sekarang operatornya. Ya, predikat kalkulus menggunakan operator yang sama, ya, seperti operator yang berlaku pada proportional logic. Contoh,
diketahui dua buah statement sebagai berikut. Suka dalam kurung Jono, Rebecca, suka dalam kurung Dani dan Rebecca. Suka ini adalah predikatnya. Pada dua predikat di atas ya, terdapat dua orang yang menyukai Rebecca. Untuk memberikan pernyataan adanya kecemburuan di antara mereka, maka jika suka XY dan suka ZY, maka tidak suka XZ. Berarti XZ ini siapa? Jono dan Dani. Oh, berarti kalian sudah pada paham nih? Oke, alhamdulillah ya. Jadi dalam predikat kalkulus ya, di atas pengetahuan yang tersirat adalah jika dua orang pria menyukai wanita yang sama, maka kedua pria itu tidak saling suka atau saling membenci. Lanjut. Ada lagi quantifier ya, dalam bagian terdahulu ya, sebuah objek atau argumen dapat diwakili oleh sebuah variabel. Akan tetapi variabel yang telah dibicarakan hanya mewakili sebuah objek atau individu atau argumen. Bagaimana representasi dapat dilakukan apabila terdapat beberapa objek? Atau dengan kata lain, bagaimana kuantitas dari sebuah objek dapat dinyatakan? Nah, di sini variabel dapat dikuantitaskan dengan dua cara, yaitu ada ukuran kuantitas universal ya, simbolnya kayak A terbalik. Kalau kuantitas esensial ini L-nya juga agak kebalik ke kiri ya. Kalau universal itu dia berarti untuk semua, tapi kalau yang esensial ini dia hanya beberapa sebagian. Nah, contohnya seperti ini. Ya, lihat. Proporsi semua planet tata surya mengelilingi matahari dapat diekspresikan ke dalam bentuk ini. X-nya kan variabel, berarti seluruh X planet tata surya mengelilingi X yaitu matahari. Kemudian proporsi kedua, asteroid mengelilingi beberapa planet dapat diekspresikan dalam bentuk berarti sebagian ya, beberapa ya planet dan ini kan mengelilingi ini nanti yang contoh ketiga bisa dibaca ya. Kebetulan materi ini juga Ibu sudah upload di e-learning ya. Jadi nanti kalian bisa buka. Ini adalah model-model dari inferensi ya. Inti dasar dari predikat kalkulus sebenarnya adalah kemampuan untuk melakukan inferensi logis. Pada proses inferensi, kebenaran baru dapat diturunkan dari aksioma yang sudah ada. Konsep ini sebenarnya merupakan dasar dari sistem berbasis pengetahuan yang akan kita bicarakan pada bab selanjutnya ya. Berarti pertemuan selanjutnya terdapat beberapa model inferensi yang secara umum digunakan dalam persoalan logika. Di perkuliahan ini kalian bisa membuat predikat logik dan predikat kalkulus. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita sudah bahas tentang proportional logic sama proportional kalkulus. Minggu depan berarti kita masuk ke representasi pengetahuan dalam metode forward chaining dan backward chaining. Untuk mata kuliah ini nanti Ibu sudah upload, tugasnya ada 2 ya. Jadi kalian gambarkan dalam proportional logic, kemudian proportional kalkulusnya tidak perlu yang jadi tugasnya proportional logic ya. Cukup sekian materi Ibu di pertemuan ketiga. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Sekian, selamat siang, terima kasih. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan dari mata kuliah Sistem Pakar yang saya sampaikan. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sistem Pakar di program studi S1 STIMIK 10 November Jayapura. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart Dosen tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan.
sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.